pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kuota ditetapkan, jumlah warga yang melunasi biaya haji di Kota Mataram masih sedikit. Kenal melalui media sosial, pemuda di Mataram berudah paksa dan curi ponsel teman wanitanya. Objek wisata alam Sungai Ai Seleong di Lombok Timur ramai dikunjungi wisatawan. Bersama saya Rahai Jabar, inilah berita selengkapnya. Warga yang terjangkit demam berdarah dan ispa di Kabupaten Lombok Barat terus meningkat memasuki musim penghujan awal tahun. Pihak Rumah Sakit Kabupaten melaporkan jumlah pasien yang dirawat akibat DBD mencapai 218 orang, sementara pasien ISPA meningkat 365 orang dalam 2 bulan terakhir. Peralihan musim dari kemarau menuju penghujan diduga menjadi pemicunya. Meski belum ada laporan korban jiwa, warga diimbau menerapkan pola hidup sehat agar tidak mudah terserang penyakit. Untuk pergantian musim, mulai musim kemarau ke musim dingin ini yang perlu kita antisipasi adalah karena perubahan cuaca ini biasanya terjadi peningkatan kasus-kasus demam berdarah. Namun alhamdulillah sampai saat ini belum ada peningkatan dari kasus. Yang masih sering kita jumpai ya biasanya kasus-kasus infeksi saluran pernapasan bagian atas. Mungkin ini terkait juga dengan daya tahan tubuh dari. Selain menyiapkan pengobatan rawat jalan, rumah sakit juga menyediakan ruang rawat inap untuk mengantisipasi peningkatan pasien di musim pancaroba. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kementerian Agama Kota Mataram mengonfirmasi jatah kuota haji tahun 2024 mencapai 687 orang. Sebagian dari jumlah tersebut merupakan calon haji yang tertunda berangkat pada tahun sebelumnya. Kemenak juga menyiapkan cadangan sebanyak 222 orang untuk mengisi jika ada warga yang gagal berangkat. Hingga minggu keempat bulan Januari, petugas mencatat 4 orang mengajukan penundaan berangkat karena alasan ekonomi. Petugas juga mengonfirmasi baru 45 calon haji yang telah melunasi biaya keberangkatan. Alhamdulillah nambah dari tahun kemarin 687 orang. Totalnya? Ya, 683 berapa? Kemarin 2023 itu 655 orang. Dan ini pun menurut informasi dari kepala seksi yang ada di kantor wilayah, selalu akan ada tambahan lagi, kita disuruh persiapkan. Kementerian Agama Kota Mataram mengimbau calon haji segera melunasi biayanya sesuai batas waktu hingga tanggal 12 Februari. Hemi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Pengambilan kuota dengan tertib. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah mengonfirmasi kekurangan ribuan surat suara pemilu tahun 2024. Hal itu diketahui setelah petugas memilah dan melipat surat suara pekan lalu. Petugas mencatat surat suara presiden dan wakil presiden sebanyak 6.715 lembar. Kekurangan terjadi karena surat suara ditemukan rusak saat penyortiran. KPU mendata kebutuhan logistik surat suara seluruhnya berjumlah 789.364 lembar. Sebelumnya kami sudah sampaikan bahwa terhadap kekurangan itu hanya tinggal satu jenis surat suara, itu surat suara presiden yang sebentar lagi akan sampai di sini. Dan untuk DPRD Kabupaten sudah terpenuhi, DPR Provinsi sudah terpenuhi, DPR RI juga sudah terpenuhi. Jadi pada prinsipnya 99% kesiapan logistik penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
24 di Kabupaten Lombok Tengah sudah siap. Sisa berapa surat suara presiden kita yang belum? Sekitar 6.000. 6.000. KP Lombok Tengah memastikan kesiapan logistik mencapai 99% dan siap mendistribusikannya pada minggu pertama bulan Februari. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan petugas dan warga dilibatkan dalam simulasi pemilu yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah pada Minggu pagi. Simulasi dilakukan sesuai tahapan pemilu mulai dari pendaftaran, pencoblosan hingga penghitungan surat suara di TPS 17 Kelurahan Leneng Praya. Hal itu dilakukan untuk menyosialisasikan tata cara pencoblosan kepada warga. Simulasi juga mengedukasi petugas agar memahami tugas dan tanggung jawabnya. Hajatnya adalah untuk kita melakukan uji coba melalui kegiatan simulasi ini kita dapat melakukan koreksi-koreksi lebih jauh berkaitan dengan proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Selain mengedukasi masyarakat, simulasi diharapkan bisa memberikan gambaran tentang perkiraan waktu dan kendala yang ditemukan saat pemilihan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.